Enak aja Fadlizon bilang kasus Mumun dan Habib Rizik tak layak diperpanjang, ditulis oleh Sherdi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Berita mengenai Habib Rizik dan Mumun agak jarang didengar lagi di tengah banyaknya berita mengenai pandemi dan Olimpiade. Baru-baru ini pengacara Mumun, Aziz Yanuar, orang ini lagi, mengaku sulit menemui kliennya di rumah tahanan Mabes Polri saat PPKM level 4. Ia tidak bisa membantu proses hukum, katanya. Tidak mengajukan protes, kan memang lagi PPKM jadi dibatasi, nanti normal lagi, kata Aziz. Politikus Partai Gerindra Fadlizon mengatakan bahwa penguasa harusnya mawas diri. Dia menyebut soal diskriminasi hukum dan praktik otoritarianisme. Itulah yang membuat kita sulit bersatu. Diskriminasi, hukum dan praktik otoritarianisme. Penguasa harusnya mawas diri, kata Fadli. Fadli menilai bahwa kasus Habib Rizik Syihab dan Mumun tidak layak untuk diperpanjang. Kasus HRS dan Mumun tidak layak diperpanjang. Jangan menjadi objek pelampiasan dendam, kesuma, dan kebencian, katanya lagi. Sebelumnya Aziz merasa dirugikan karena mengalami kesulitan bertemu dengan Mumun saat PPKM level 4. Meski begitu, Aziz tidak mengajukan protes. Fadlizon lagi, orang ini lagi. Bosan mendengar keluar-keluarnya terus-terusan. Yang benar itu bukan kasus Mumun dan Habib Rizik tidak diperpanjang, tapi nyinyiran mulutnya tak diperpanjang. Keluar-keluar Fadlizon itu yang harusnya dihentikan dari dulu, bukan terus diperpanjang dari bumi sampai ke Neptunus. Nyinyiran Fadlizon terus terlihat seperti benci dan kesal dengan pemerintah. Tak sadarkah bahwa Fadlizon sedang menampar pipi sendiri? Bisa-bisanya nyeret kasus Habib Rizik dan Mumun dan mengaitkannya dengan denda pemerintah, padahal Fadli sendiri juga kentara sekali benci dengan pemerintah. Nyinyir terus, bukti lain adalah dia tidak pernah nyinyirin si Menhan. Aneh tapi nyata, di pikirannya publik itu bodoh, tidak menyadari kejanggalan ini. Melihat apa yang sudah dilakukan Habib Rizik dan Mumun, rasanya masih belum puas dengan hukumannya saat ini. Masih tidak mau diperpanjang, layaknya sih diperpanjang sepanjang-panjangnya demi kenyamanan dan ketentraman negara ini. Yang meminta agar kasusnya tidak diperpanjang atau bahkan memintanya dibebaskan patut dipertanyakan orientasi politik dan nalarnya. Harusnya Fadlizon ini ditegur oleh DPR karena seringkali membuat pernyataan yang tidak jelas, kadang ngawur dan condong berlandaskan emosi. Dia seolah bukan wakil rakyat atau jubir rakyat seperti yang pernah dikatakannya, tapi lebih mirip wakilnya para tukang nyinyir se-Indonesia. Siapapun yang tidak senang dengan pemerintah tapi malas nyinyir, Fadlizon bisa mewakili. Kita pasti tidak bisa melupakan bagaimana Habib Rizik dan gerombolan pengacau memanaskan situasi saat kasus Ahok. Justru kasus itu yang tidak layak diperpanjang, kasusnya diserahkan ke prosedur hukum. Tapi yang mereka lakukan adalah membuat hasutan yang bertujuan memobilisasi massa turun ke jalan. Aksi show of power, agar penegak hukum terintimidasi dengan tujuan mengabulkan tuntutan mereka, yaitu Ahok dihukum seberat-beratnya atau bahkan lebih berat lagi. Kemana Fadlizon saat itu? Tiarap dan pura-pura tidak ikuti kasus itu karena nonton sinetron. Ini adalah karma yang tidak terelakkan. Siapa yang menanam bibit angin akan menuai badai dan tornado. Siapa yang bermain api, maka akan terbakar suatu saat nanti. Arogansi dan Habib Rizik yang membuat nasibnya mengenaskan. Salahkanlah Habib Rizik. Sebagai anggota dewan, sungguh tidak etis membuat pernyataan yang bias. Apakah etis seorang anggota dewas nyinyir soal apapun, bahkan isu tak penting pun dinyinyirin? Apakah dia saking santainya dan tidak banyak kerjaan sehingga punya banyak waktu untuk nyinyir kepada pemerintah? Kalau seperti itu, lebih baik mundur saja dari jabatan. Jadi komentator politik atau ikut jejak mantan profesor, mantan menteri pecatan dan filsuf sok pintar. Atau lebih bagus lagi bikin kelompok khusus tukang nyinyir pembenci pemerintah. Lebih mantap lagi kalau sekalian ajak mantan prihatin, lalu bikin boyband, ciptakan lagu, bikin album, lalu adakan tur keliling dunia. Mana tahu bisa meledak penjualan albumnya dan lebih populer dari K-pop. Terlebih lagi dan lucunya, partainya sendiri telah memutuskan bergabung ke pemerintah. Dia sendiri seolah ingin tampil beda, padahal publik anggap itu sikap tak tahu malu. Ucapan Kiai Said Akil Siraj ini tikam Demokrat sampai ke ulu jantung. Rasa gak ya? Ditulis oleh Aven Jaban dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sewaktu polemik seputar Undang-Undang Ciptaker menguasai jagat pemberitaan entah media arus utama maupun medsos, ada satu pemandangan yang terlihat kontras,
yang diperlihatkan oleh oposisi, terutama di sini yang dimaksud adalah Partai Demokrat. Saat itu antara omongan di ruang legislatif dari unsur partai tersebut dan di parlemen jalanan bertolak belakang. Terekam bahwa di Senayan kader Demokrat macam BKH itu mendukung Undang-Undang Ciptaker. Dikatakan mendukung sebab sebagai salah satu anggota DPR, kalau undang-undang itu punya kelemahan, dia dibenarkan untuk bikin semacam nota kepada pemerintah tentang undang-undang tersebut. Tapi faktanya lolos begitu saja kan? Namun begitu pecah gelombang protes dari segolongan orang atas sahnya undang-undang tersebut, Demokrat berlagak tak berdosa. Dalam beberapa momen terlihat para kader partai ini berbaur bersama pendemo ikut menolak. Demokrat terlihat ingin dinilai membela kepentingan kelompok demonstran tersebut. Drama tak cuma sampai di situ, malah berlanjut pada seruan dari Istana Cikeas supaya seluruh anggota DPRD dari unsur Demokrat untuk standby di kota masing-masing untuk terima perwakilan pendemo. Jadi pertanyaan, mengapa saat undang-undang itu digodok di parlemen, kader partai tersebut ikut meloloskan undang-undang itu jika dinilai bermasalah? Mengapa pula CKS mesti bertitah supaya seluruh kadernya kudu standby di tempat buat terima perwakilan demo? Menurut saya ini cuma akal-akalan Demokrat. Mereka tahu undang-undang itu bakal menuai kontroversi. Sengaja biarkan saja, tapi di luar parlemen mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menunggangi kelompok penolak. Bahkan bila perlu, tampil bak peduli kepentingan demonstran. Pokoknya Demokrat mesti terlihat bersih dari polemik RUU menjadi Undang-Undang Ciptaker. Seorang teman bahkan punya analisa gila. Dia mengatakan bahwa di parlemen kader-kader Demokrat dibiarkan terlihat sibuk menggodok undang-undang itu. Namun diam-diam catat celah lemahnya, lalu dikirim ke kelompok yang diyakini bakal menolak, disertai dengan narasi agitasi. Tim lain dari Demokrat kemudian sibuk konsolidasi kelompok demonstran meski ngapain aja nantinya saat undang-undang sudah disahkan. Kelompok lainnya lagi nanti akan tampil bak peduli demonstran. Semua orkestrasi itu sepengetahuan SBY, kata si teman. Sebagai bukti katanya SBY sampai keluar untuk beri seruan kepada segenap kader supaya standby di kota masing-masing terima perwakilan demonstran. Saya menilai analisa si teman ini masuk akal. Perkara apakah betul begitu faktanya, saya tidak tertarik menggalinya. Hanya saja jika analisa itu benar sesuai dengan fakta di lapangan, betapa kita semua harus menanggung malu. Negara kita kok bisa punya oposisi dengan kualitas sampah. Apa sebetulnya tujuan Demokrat? Idealnya sebagai oposisi, Demokrat dirindukan rakyat melontarkan kritikan yang sifatnya mengandung daya tawar terhadap kebijakan pemerintah agar hasil keberimbanganlah yang dirasakan rakyat. Jadi harusnya hal-hal substansial terkait kepentingan negeri, bukan asal nyinyir, apalagi hanya supaya terlihat sok bela kepentingan rakyat. Sementara tujuan utama yakni kebaikan untuk negeri dari apa yang diperjuangkan sengaja mereka langkahi. Mengapa Demokrat lakukan hal-hal bodoh seperti itu? Menurut saya Demokrat kini nyungsepnya di jagat perpolitikan tanah air. Sejak pemilu 2009, partai ini menunjukkan grafik penurunan perolehan suara. Berbagai skandal korupsi yang melibatkan kader-kadernya antara lain sebagai penyebab. Sementara prestasi SBY selaku tokoh sentral partai ini saat menjabat sebagai presiden nyaris tidak ada. Lebih dikenal karena prestasi mangkraknya. Kecenderungan popularitas partai yang terus menurun bukan tidak mungkin akan berujung tak lolos parliamentary threshold pada 2024 nanti. Karenanya tidak akan mungkin muncul calon presiden dari kader sendiri. Impian Pepo supaya putra mahkota bisa nyapres pun terancam gagal. Maka partai ini butuh semacam batu ungkit untuk bisa terkerek lagi. Bagaimanapun caranya partai harus dibesarkan. Karena itu, saat pecah kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja, mereka coba manfaatkan situasi bersama partai oposisi lainnya serta kaum sakit hati. Dari sekian undang-undang dalam Omnibus Law Ciptaker memanglah strategis untuk dimanfaatkan, mengingat undang-undang itu kesannya seperti memberi proteksi ke investor. Entah karena pesanan media-media saat itu pun ramai memainkan framing seolah itu undang-undang akan kebirikan nasi buruh. Alhasil unras berujung rusuh terjadi di mana-mana, tapi pada akhirnya pemerintahan berlanjut hingga kini dengan agenda undang-undang Ciptaker tersebut. Oposisi gigit jari. Mengapa momentum itu gagal mendatangkan hasil maksimal untuk oposisi? Rencana ini bisa saja mulus kemarin mendatangkan simpati rakyat apabila dilakukan pada masa normal. Sebaliknya, karena demo dilakukan pada masa pandemi, rakyat jadi pada mikir. Rakyat kepancing untuk cari tahu mengapa di masa genting ini sampai ada hal gila dilakukan, yakni unras dengan tidak memperhatikan lagi protokol kesehatan.
Hasil dari cari tahu itulah, jadi banyak rakyat yang mengetahui ketidakberesan di balik aksi demo. Pertama, setelah ditelusuri, bunyi Undang-Undang Ciptaker tidak benar-benar sebengis yang dituduhkan. Kedua, khusus untuk Demokrat, ada fakta di mana Demokrat mewarnai aksi demo namun di lembaga legislatif belagak pelon seolah pahlawan pemihak rakyat tertindas. Ujungnya apa? Bukan simpati yang didapat, malah antipati dari rakyat. Ironis, Demokrat yang sekarang berharap dapat mandat rakyat, yang didapat malah mudarat dari memanfaatkan situasi seperti itu. Begitu mereka tetap tidak kapok-kapok. Saat pandemi menunjukkan intensitas baru menuju gelombang kedua melanda negeri, kader-kadernya terus saja bermain bodoh mencari perhatian rakyat dengan narasi-narasi liar seolah pemerintah tidak pedulikan rakyat. Ini jelas konyol. Maka apabila Demokrat belum juga mengubah strateginya dalam mencari simpati publik, saya hakul yakin 2029 partai ini hanya tinggal nama. Rasa-rasanya Demokrat perlu merendungkan ucapan Kiai Haji Said Akil Siraj. Kiai Said berkata bahwa orang-orang yang memanfaatkan situasi pandemi sebagai ajang memuaskan nafsu politik adalah ciri khas manusia yang tidak beretika dan tak bermoral. Tidak etis, tidak berakhlak, tidak bermoral orang yang melakukan agenda politik di saat gawat seperti ini. Pungkas Said dikutip dari terkini.id. Sejumlah kader Demokrat dan bersama politisi-politisi partai lain akhir-akhir ini bukannya bersinergi dengan pemerintah dukung penuntasan wabah, malah cenderung memanfaatkan situasi dengan menggembar-gemborkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah atas langkah-langkah kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan seperti PPKM. Jadi ya, demi AHY dan dinasti CKS yang ambisius, segenap kader Demokrat dan simpatisannya perlu berkaca, merenung, ubah strategi atau akan tinggal nama. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.